Selamat datang di Fruit Miracle Class bersama saya, Emilia Sihaloho. Nah, pada kali ini kita akan belajar sistem otot. Bagaimana peserta setelah mempelajari sistem-sistem lain, atau adakah yang baru pertama kali ikut di dalam kelas di Fruit Miracle Class? Oh, tidak masalah, welcome. Dan saya berharap di dalam kelas ini ya tidak mengecewakan ya, kontennya tidak mengecewakan, pembelajarannya, ilmunya, dan semoga menginspirasi dan mendorong Bapak Ibu atau peserta yang muda untuk mempelajari konten-konten lain sehingga kita semakin paham tentang sistem tubuh kita gitu ya. Kita punya manual book tentang badan kita sendiri. Kalau untuk alat elektronik kita kan sangat paham tuh, manual booknya kita baca dari depan sampai belakang bolak-balik dan berkali-kali. Nah, sekarang kita mempelajari tentang tubuh kita. Harap di Fruit Miracle Class ini peserta mendapatkan manual book yang tepat sehingga dapat melakukan treatment yang tepat, yang ramah, tidak pakai sakit, tidak pakai mahal, tidak pakai menderita di Fruit Miracle Class ini. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem otot. Nih, sistem otot ini ya, kalau kita lihat itu kayak pembungkus. Jadi, kalau ada organ, bagian dalam, tulang itu bagian tengah, nah, otot itu bagian luarnya lagi, gitu. Nanti setelah itu dibungkus sama kulit, sistem kulit gitu. Nah, jadi otot ini adalah semacam pelindung, pembungkus untuk tulang, yang mana tulang itu adalah kerangka bagi organ, khususnya organ vital. Jadi kita bisa melihat bahwa seluruh tubuh kita ini dari atas kepala sampai ke kaki itu dibungkus oleh namanya otot. Punya otot ya. Sekarang kita masuk pada slide berikutnya. Nah, otot ini merupakan connective tissue, jaringan konektif yang menghubungkan, dan itu adalah connective tissue, jaringan yang paling kuat. Jadi kalau misalnya kan Bapak Ibu tuh punya karung gitu ya, ada karungnya itu ikatannya itu enggak kencang atau merajut gitu ya, merajut. Yang punya hobi merajut, ada yang membuat rajutan baju itu dari benang yang renggang-renggang gitu ya, mungkin outer untuk outer doang gitu kan. Tapi ada yang bikin rajutan itu benangnya kencang, kuat gitu kan. Karena mungkin ini sebagai baju untuk dipakai di musim dingin. Jadi rajutannya tuh harus kuat dan nggak boleh ada ruang sama sekali gitu. Jadi untuk shawl misalnya atau topi gitu ya sampai penutup telinga atau benar-benar memang baju dingin gitu ya. Jadi dia jahitannya itu padat sekali dan tebal gitu. Tapi kalau misalnya hanya untuk outer, hanya untuk style doang gitu ya, untuk fashion doang, itu kadang kan ada yang jahitannya itu renggang-renggang gitu ya. Nah, jadi berpori-pori gitu, berlobang. Nah, kalau di dalam otot ini itu seperti shell yang padat tadi yang dipakai untuk musim dingin membalut tubuh gitu. Jadi itu otot itu adalah connective tissue atau jaringan yang paling kuat, yang paling kencang gitu. Nah, dia ini terdiri dari apa? Serat kolagen. Itu seperti fibers gitu ya. Serat kolagen ini itu dari asam amino yang membentuk organ, kelenjar, otot, dan lain-lain. Nah, kita sudah belajar tentang sistem pertulangan, di mana tulang itu sendiri terdiri dari kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan juga serat kolagen. Nah, di dalam bagian otot, nah serat kolagen ini yang membentuk muscle, yang membentuk otot atau si connective tissue ini ya, dan membentuk organ, kelenjar, otot, dan lain-lain. Nah, sama seperti kalsium, komponen terbesarnya adalah kalsium selain asam amino atau protein gitu ya. Jadi komponen terbesar dari otot itu kalsium dan asam amino. Nah, jika kelenjar tiroid lemah, maka ia kehilangan kemampuan untuk mengutilisasi kalsium. Jadi ada hubungannya, ada korelasi yang erat antara sistem tulang dengan sistem otot dan sistem kelenjar endokrin gitu.
Nah, tulang dan otot itu tuh seperti saudara ya, saudara kembar. Di mana ada tulang, di situ ada otot. Nah, jadi ya sama, kalau kelenjar tiroid itu down atau lemah, maka itu mempengaruhi sistem tulang dan juga sistem otot. Nah, hal ini kalau terjadi itu bisa menyebabkan hemoroid. Hemoroid ya. Lalu varikos itu kayak muncul varises gitu, varikos, pembuluh darah yang melebar gitu ya, yang muncul pada permukaan kulit. Lalu ya rambut rontok. Rambut rontok ini ya karena kelenjar tiroidnya lagi down, sehingga ya menyebabkan timbullah namanya hair loss gitu ya, rambut rontok. Nah, ini pada bagian introduksi dari sistem otot. Jadi kita udah tahu nih gejala-gejala yang kita alami. Dulu saya juga mengalami nih rambut rontok, tapi sekarang rontoknya berkurang. Karena saya tahu sistem tiroid saya makin lama makin 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 kuat. Lalu ya pertulangan saya makin sehat, kalsium saya kembali di tempatnya, mungkin tadinya mungkin banyak di darah, lalu sekarang mungkin pelan-pelan kembali ke tulang, ya sehingga itu menyebabkan ya kerontokan berkurang, dan ini sangat signifikan berkurangnya. Ini bagian pertama dari introduksi untuk sistem otot.